Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandwi Saputri dari Bimbingan dan Konseling Palembang. Baiklah, sebelum melanjutkan materi tentang bidang bimbingan pribadi untuk siswa pendidikan menengah, kita harus mengetahui dulu bimbingan dan konseling pribadi. Bimbingan dan konseling pribadi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu untuk membantu konseling dalam memenuhi kebutuhan individu itu sendiri, mengembangkan pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bidang bimbingan pribadi. Jadi, tujuannya yaitu bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Dalam bimbingan pribadi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang tujuan bidang bimbingan pribadi. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai layanan pribadi siswa SMP. Menurut Surya dan Winkel tahun 1991, terdapat aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi. Yang pertama, kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri, misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan. Adapun tujuan dari bimbingan pribadi untuk anak SMP adalah yang pertama, supaya anak SMP memiliki komitmen yang kuat dalam mengenalkan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki pemahaman diri dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. Yang ketiga, kemampuan melakukan pemilihan secara tepat. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen dalam tugas dan kewajibannya. Dalam bimbingan pribadi sangat penting bagi siswa SMP, karena jika tidak ada bimbingan pribadi maka akan banyak permasalahan yang akan dialami oleh anak SMP. Permasalahan yang akan dialami oleh anak SMP misalnya memiliki keimanan yang kurang bagi setiap individu, tidak memahami dirinya dan selalu merasa insecure terhadap dirinya dengan orang lain, dan mudah terpengaruh orang lain dalam berbagai aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan pribadi SMA. Bimbingan pribadi merupakan salah satu bidang bimbingan yang ada di sekolah. Terdapat beragam pengertian bimbingan pribadi yang ditemukan oleh para ahli. Di antaranya adalah pendapat dari Abu Ahmadi 1991-109 sebagai berikut. Bimbingan pribadi adalah seperangkat usaha bantuan kepada siswa agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi yang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi dan sosialisasi yang dialaminya. Inti dari pengertian bimbingan pribadi yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi adalah bimbingan pribadi yang diberikan kepada pribadi agar mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadinya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pengertian bimbingan pribadi yang ditemukan dan dikemukakan oleh Dewa Ketut Soekardi 1993 nomor 11 yang mengungkapkan bahwa bimbingan pribadi merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. Samsu Yusuf dan Ajuntika Nurisan 2006 nomor 11 mengungkapkan bahwa
Bimbingan pribadi adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah pribadi. Yang tergolong dalam masalah-masalah pribadi adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan dosen, serta staf, permasalahan sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah tujuan bimbingan pribadi SMA. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan pribadi di SMA berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilannya dan mengenai kekhususan yang ada pada dirinya. Yang kedua, dapat mengembangkan sifat positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Yang ketiga, membuat pemilihan secara sehat. Yang keempat, mampu menghargai orang lain. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, dapat menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan secara efektif. Menurut Syamsu Yusuf dan Ajuntika Nur Ihsan tahun 2006 nomor 14, tujuan dari bimbingan pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan, dan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara menyenangkan, anugerah, dan yang tidak menyenangkan, musibah, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat. Yang ketujuh, bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Selanjutnya adalah fungsi dan konseling di SMA. Menurut Prayitno dan Erma Amti 2004 nomor 199, fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat ataupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang perlu dihasilkan dalam bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri konseli beserta permasalahan yang dialami oleh konseli sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu konseli, serta pemahaman tentang lingkungan konseli. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah upaya untuk membantu lingkungan menjadi positif sehingga tidak menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi individu. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Upaya pengentasan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah dengan mengeluarkan seseorang dari posisi yang tidak mengenakan, yang dampaknya dapat mengganggu perkembangan siswa. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan berarti pemelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik itu pembawaan atau hasil perkembangan. Pemeliharaan yang baik akan sekedar mempertahankan agar apa yang ada tetap baik, tetapi juga mengembangkan agar yang ada berkembang menjadi lebih baik. Isi layanan bimbingan pribadi di SMA. Isi layanan bimbingan pribadi di SMA untuk setiap tingkat kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas 10, melatih cara pengendalian dan pengarahan emosi. Yang kedua, membantu keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, memahami perkembangan psikoseksual yang sehat.
Yang keempat, memahami terbentuknya prasangka dan mengaji akibat-akibatnya. Yang kelima, mengetahui bagaimana mengatur dan menggunakan waktu secara efektif. Yang keenam, menggambarkan situasi di sekolah dan di rumah, serta keterkaitannya. Yang ketujuh, memahami situasi dan cara-cara mengendalikan konflik. Dan yang terakhir, membedakan bermacam-macam alternatif, membuat pilihan dengan bermacam-macam resiko yang mungkin dihadapi. Di kelas 11, yang pertama, menjabarkan ciri-ciri dan kemampuan diri sendiri yang paling dihargai. Yang kedua, menemukan cara-cara untuk mengembangkan sikap yang lebih positif. Yang ketiga, menilai secara terus-menerus pengaruh kegiatan waktu luang terhadap kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, menemukan strategi untuk mengatasi penyimpangan dan prasangka terhadap orang lain. Yang kelima, menilai bahwa menghindari tanggung jawab itu akan menuntut kemampuan mengelola lingkungan secara efektif. Yang keenam, menilai keadaan dan keefektifan hubungan sosial dan hubungan keluarga. Yang ketujuh, menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, menelaah keputusan yang telah dibuat agar membantu keputusan di masa depan, termasuk pemilihan program khusus. Yang terakhir adalah di kelas 12. Yang pertama, memahami dan menghargai keunikan diri sendiri. Yang kedua, memahami bahwa sikap dan nilai-nilai mempengaruhi kehidupan. Yang ketiga, menelaah keterampilan pribadi yang dapat menunjang keputusan fisik dan mental. Yang keempat, menghargai adanya perbedaan latar belakang budaya. Yang kelima, memahami bahwa rasa tanggung jawab dapat meningkatkan kehidupan. Yang keenam, memahami perlu memelihara hubungan yang efektif sepanjang hayat. Yang ketujuh, menilai kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik serta cara mengatasi selanjutnya. Dan yang terakhir, menilai kecakapan dalam membuat alternatif, pilihan, pengumpulan informasi, dan menilai konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.